Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuha ahibbai ayyuhal ahibba wa ikhwani wa ikhwati fillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik. Alhamdulillah qad iltaqaina fi liqa'ina bisnata asyar ya pertemuan yang ke-12. Alhamdulillah qad intahayna aidan min kulli madatina, kita sudah selesai juga dari semua materi. Wa atal-an tiba-tiba sekarang membuat tugas ya, tugas kelompok insyaallah. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian patuhi dalam pembuatan makalah ini. Tidak seperti pengumpulan tugas yang asal-asalan ya, yang tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penulisan baik baris, font, ukuran ya, dan beberapa ketentuan. Saya memahami itulah copy paste untuk langkah-langkah awal kalian semester 1. Oke. Tapi untuk makalah ini saya berharap kalian lebih serius lagi memperhatikan kaidah-kaidah penulisan, dan insya Allah saya akan terangkan ya di slide-slide ini ya, insya Allah ya, sesuai dengan ketentuan. Tolong lebih rapi dan komplit ya, sesuai dengan bab-bab. Jadi jangan korupsi yang kurang, sesuai dengan instruksi yang ada. Dan dalam kelompok ini, di tiap-tiap kelompok ada yang memimpin ya, ketua kelompok dan anggota. Dan mohon kepada setiap ketua kelompok itu memperhatikan anggota-anggota yang tidak aktif dalam mengerjakan tugas ya. Tugasnya cukup simpel, dari bab-bab yang disediakan silakan dibagi saja. Ya, tiap-tiap per orang itu mencari referensi yang harus diterapkan atau harus tertera di tiap halaman atau disebut dengan catatan kaki. Ini pertemuan ke-12 tugas kelompok part 1 ya. Part 1 yaitu tentang bab agama dan manusia ya. Kalian meringkas materi-materi yang sudah pernah dipelajari selama ini, meringkas kembali dalam satu kumpulan tugas ya, kumpulan tugas antara 3 bab ini ya, agama Islam dan sumber ajaran Islam. Sebagai referensi yang pernah diajarkan ya dalam video-video YouTube yang pernah saya jelaskan, boleh dijadikan referensi baik dari subbab-babnya itu ya, kalian harus menjelaskannya dan melampirkan catatan kakinya dari mana kalian mendapatkan referensi tersebut ya. Antara bab 1 ini ada tentang konsep hakikat dan fungsi manusia, kemudian tentang agama. Bab 2 ini ya, agama Islam, pengertian agama Islam, karakteristik kerangka dasar agama Islam, Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan sumber ajaran Islam, pengertian dan prinsip ajaran Islam, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam, Al-Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam ya. Ini semua kalian harus cari referensi yang akurat ya, baik dari internet ya, dari internet pun dicari penulisannya ya, dan bukunya dari mana. Ada susunan makalah yang sederhana ini ya. Pertama sampul halaman cover ya, abstrak itu rangkuman sangat sederhana mengenai bab-bab yang kalian bahas. Kata pengantar, daftar isi ya, bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, ada 3 bab tadi itu ya, pembahasannya, kemudian bab 3 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Contohnya dalam sebuah daftar isi ya, kalian menyertakan judul, kata pengantar ya, dan ini daftar isi, judul, kata pengantar, judul ini ada cover tadi yang, kemudian kata pengantar yang bisa berupa abstrak juga, kata pengantar itu ya ucapan-ucapan pembuka ya, kemudian
pendahuluan ya, pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan ya. Latar belakang masalah dalam membahas itu, mencari masalah itu ya, mengapa harus menelaah tentang hal tersebut, itu latar belakang masalah. Kemudian pembahasan ya, nomor 2 pembahasan. Sebutkan yang 3 bab tadi secara sederhana. Kemudian bagian bab 3 ya, itu penutup. Di mana penutup ini bagiannya ada kesimpulan atau sarah. Kesimpulan dan sarah. Dan daftar pustaka. Ya. Struktur penulisannya untuk cover bersihkan beberapa keterangan yang meliputi judul makalah, ya, tujuan pembuatan makalah tersebut, kemudian nama dosen pengampu, logo kampus, nama-nama penulis ya, nama penulis lengkap dengan NIM-nya, kemudian nama jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahun. Contohnya seperti ini ya. Ini bisa carikan di internet. Ya, judul, nama makalah, judul makalah, tujuannya apa, tujuan pembuatan makalah tersebut, kemudian nama dosen, logo kampus, nama penulis, jurusan, fakultas, kemudian universitas dan tahun. Ya. Nama kota, sebuah kampus, bagian di atasnya tahun. Dan format penulisan makalah yang benar sesuai dengan ketentuan, yaitu ukuran kertas dan sampul pembuatan makalah itu A4 ya, size-nya 12, spasi 1,5, marginnya atas 4, bawah 3, kiri ya, kiri 4, kanan 3. Ya, makalah ini ditulis minimal 10 sampai 20 halaman ya. Belum termasuk judul, daftar isi, lampiran, dan daftar pustaka ya. Isinya 10 sampai 20 halaman di luar judul, daftar isi, lampiran yang ada, dan daftar pustaka. Nah, kata asing ya dicetak miring ya, cetak miring. Nama orang ya, kalau nama orang atau istilah-istilah bahasa Inggris, maaf ya, bukan nama orang, istilah-istilah bahasa Inggris atau Arab ya ditulis cetak miring ya, kecuali bahasa Arab ya. Lafaz-lafaz Quran tidak ya, bahasa Inggris ya dicetak miring. Kemudian nomor halaman dan letaknya itu di kanan atas ya, atau di bawah bagian pojok ya, pojok kanan. Kemudian angka Romawi, angka istilah 1, 2, 3 ya, angka Romawi seperti ini, mulai dari kata pengantar sampai dengan sebelum bab ya, kata pengantar sampai sebelum bab. Angka 1, 2, 3 mulai dari pendahuluan sampai dengan akhir yang tadi. Penulisan catatan kaki itu diketik satu spasi, mencorok ke dalam, dimulai pada ketukan kelima ya, dalam sebuah Word itu ketukan kelima. Ukuran teksnya 10 dan font yang digunakan Times New Roman ya. Dan penulisan secara urut dimulai nama penulis dulu ya, tanpa gelarnya, kemudian judul buku ditulis dengan kapital setiap awal kata ya, kecuali kata depan, dan cetak miring ya. Tempat terbit, nama terbit, dan tahun terbit. Judul buku diketik miring ya, dan halaman buku dapat disingkat seperti H ya, titik. Nama pengarang yang terdiri dari 2 atau 3 ditulis secara lengkap. Jika pengarang lebih dari 3 orang, maka ditulis dengan nama pengarang yang pertama dan ditulis dengan et al atau DKK. Menurut panduan ya tentang skripsi ini, kemudian dikutip halamannya yang berbeda, ibid, logcheat, atau objek. Nah, ibid ini kembali ke rujukan yang sama, belum dilewati oleh rujukan yang lain. Contohnya ini ya, Tony Pramana, manajemen risiko bisnis, sinar ilmu publishing, dan nama orangnya, pengarangnya, dan buku, kemudian publishingnya, dan cetakan
cetakannya, halamannya. Kemudian nama juga, nama buku, nama orangnya, kemudian penerbitnya, tahun terbit, dan cetakannya. Kemudian Tony Objin, seperti ini ya, dan seterusnya. Kutipan langsung ini ya diapit oleh tanda kutip seperti ini ya, kutipan langsung dan menurut siapa, dalam buku siapa, berpendapat bahwa, nah ini kutipan langsung ya, ditandai kutip dan ditutup dengan tanda kutip, kemudian dicetak catatan kakinya seperti ini ya. Dan kutipan tidak langsung ini ya, kutipannya dimuat oleh kalian sendiri, seorang penulis sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Seperti contohnya ya, ini anggapannya ungkapan si penulis ya, catatan kakinya, dan nama, ini 5 ketukan ya dari Word itu, nama pengarang, penulisnya, kemudian judul bukunya, penerbit ya, judul kota, kemudian penerbit, tahun ya, dan halaman. Oke, itu saja ya teman-teman sekalian. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar dan mematuhi kaidah-kaidah yang lengkap. Kalau membutuhkan file tentang penulisan makalah ini bisa WA ke saya. Oke. Akhirul kalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kelompoknya akan saya sampaikan di WA. Oke.